Memanah adalah sunnah dan warisan dari para nabi dan hamba pilihan. Warisan ilmu yang lama terlupakan, sebaik hiburan lambang kehormatan. Wasiat sang Rasul agar kau ajarkan pada buah hati sebagai pegangan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, memanah adalah inti kekuatan. Memanah pusaka tuh kaum beriman, ciri kesatria dan lambang pahlawan. Orang yang belajar lalu meninggalkan, dianggap berdosa, baginya ancaman. Cahaya panahan di tanah Khurasan menyinari hati lalu terlupakan, menyala kembali terangi harapan. Kamilah para pewaris akhir zaman. Ada 5 rukun sebagai landasan. Al-Qabdah adalah kuatnya genggaman. Rukun yang kedua adalah kuncian, bernama Al-Qaflah, simpul kekuatan. Ketiga Al-Makna, tarikan. Keempat Alhamdulillah, bidikan. Kelima Al-Iflat, inti pelepasan. Rukun dalam panahan. Allah Akbar, alhamdulillah. Allah Akbar. Penyempurna rukun Masalah cabangan. Algunya kitab yang menjadi rujukan. Karya sang maestro Taibogo Al-Yunan. Pertama berdiri mengiringkan badan. Masya Allah. Kesasaran atau kau meniru mazhab pertengahan. Ikuti mereka ulama Khurasan, Abu Hashim serta Tahir al-Balkhi imam panahan. Ishaq ar-Rafa bermasa pertengahan antara dua imam yang bertentangan. Asas yang kedua si kubu yang kanan, luruskanlah kedua kepalan. Jadikan diri bagaikan timbangan, seimbang dan lurus tegakkanlah badan. Arahkan tembakan dan mulai terapkan, tarik dan mendorong dengan bersamaan. Hayati tarikan, seimbangkan tangan hingga pelepasan serta penutupan. Ketiga jadikan khotro bersamaan dengan pelepasan membuka kuncian. Jika tak senada rusaklah tembakan. Asas ini sungguh sulit ditaklukkan. Asas yang keempat batasan tarikan, tempat berhentinya cupingmu yang kanan. Sendi tengah jari tasyahud patokan, sejajar dengannya jangan kau tempelkan. Asas yang kelima dengan pelintiran dibantu sikutan. Telunjuk dan jempol buka dan renggangkan, berbentuk bulan sabit hilal menawan. Asas yang keenam kuatkan kepala dari tiga jari yang berlenturkan. Yang kiri membantu kuatkan genggaman, yang kanan membantu kuatkan kuncian. Asas yang ketujuh tasbih pemasangan, bilah panah dengan usahakan. Janganlah melihat saat kau tarikan. Inti asas ini cepat kau gerakan, matamu fokus
luruskan tertuju sasaran. Berzikirlah maka tenang kau dapatkan. Ambillah panamu sholawat ucapkan. Bismillah tariklah pasrah dan lepaskan. Jika tembakanmu kenai sasaran, ucapkan inilah anugerahnya Tuhan. Jadikan hatimu sebagai sasaran yang harus kau bidik dengan kerendahan. Jika tembakan tak sesuai harapan, janganlah mengumpat atau menyalahkan. Malaikat yang hadir berdoa ampunan untukmu yang gagal dan tepat sasaran. Wahai yang perkasa dan menghadang lawan, kuatkanlah kami, luruskan tembakan. Salawat dan salam untuk sang pujaan, syafaat darinya menjadi impian. Memanah adalah sunnah dan warisan dari para nabi dan hamba pilihan. Warisan ilmu yang lama terlupakan, sebaik hiburan lambang kehormatan. Wasiat sang Rasul agar kau ajarkan pada buah hati sebagai pegangan. Di dalam Al-Quran telah disebut memanah adalah inti kekuatan. Memanah pusaka tu kaum beriman, ciri kesatria dan lambang pahlawan. Orang yang belajar lalu meninggalkan, dianggap berdosa, baginya ancaman. Cahaya panahan di tanah Khurasan menyinari hati lalu terlupakan, menyala kembali terangi harapan. Kamilah para pewaris akhir zaman. Ada 5 rukun sebagai landasan. Al-Qabdah adalah kuatnya genggaman. Rukun yang kedua adalah kuncian, bernama Al-Qaflah, simpul kekuatan. Ketiga Al-Mat yang bermakna tarikan. Keempat An-Nazar bermakna bidikan. Kelima Al-Iflat, inti pelepasan. Inilah 5 rukun dalam panahan. Ada 7 asas yang kami sarikan, penyempurna rukun beserta cabangan. Algunya kitab yang menjadi rujukan, karya sang maestro Taibullah Al-Yunan. Pertama berdiri memiringkan badan, atau menghadapkan wajah ke sasaran, atau kau meniru mazhab pertengahan. Ikuti mereka ulama Khurasan. Abu Hashim Al-Bawardi sang panutan, serta Qari Al-Balkhi imam panahan. Ishaq Ar-Rafa bermazhab pertengahan, antara 2 imam yang bertentangan. Asas yang kedua siku yang kanan, luruskanlah dengan kedua kepalan. Jadikan dirimu bagaikan timbangan, seimbang dan lurus tegakkanlah badan. Arahkan tembakan dan mulai terapkan, tarik dan mendorong dengan bersamaan. Hayati tarikan, seimbangkan tangan hingga pelepasan serta penutupan. Ketiga jadikan khotro bersamaan dengan pelepasan membuka kuncian. Jika tak senada rusaklah tembakan,
berantakan. Asas ini sungguh sulit ditaklukkan. Asas yang keempat, batasan tarikan. Tempat berhentinya cupingmu yang kanan. Sendi tengah jari tasyahud patokan. Sejajar dengannya jangan kau tempelkan. Asas yang kelima, melepas kuncian. Dengan pelintiran dibantu sikutan. Telunjuk dan jempol buka dan renggangkan. Berbentuk bulan sabit hilal menawan. Asas yang keenam, kuatkan kepalan. Dari tiga jari yang dua lenturkan. Yang kiri membantu kuatkan genggaman. Yang kanan membantu kuatkan kuncian. Asas yang ketujuh, tasbih pemasangan. Pilah panah dengan mengusapkan tangan. Janganlah melihat saat kau kaitkan. Inti asas ini cepatnya gerakan. Matamu fokuskan tertuju sasaran. Berzikirlah maka tenang kau dapatkan. Ambillah panahmu, sholawat ucapkan. Bismillah, tariklah, pasrah dan lepaskan. Jika tembakanmu kenai sasaran, ucapkan inilah anugerahnya Tuhan. Jadikan hatimu sebagai sasaran yang harus kau bidik dengan kerendahan. Jika tembakan tak sesuai harapan, janganlah mengumpat atau menyalahkan. Malaikat yang hadir berdoa ampunan untukmu yang gagal dan tepat sasaran. Wahai yang perkasa dan maha dermawan, kuatkanlah kami, luruskan tembakan. Salawat dan salam untuk sang pujaan. Syafaat darinya menjadi impian. Memanah adalah sunnah dan warisan dari para nabi dan hamba pilihan. Warisan ilmu yang lama terlupakan. Sebaik hiburan lambang kehormatan. Wasiat sang Rasul agar kau ajarkan pada buah hati sebagai pegangan. Di dalam Al-Quran telah disebut memanah adalah inti kekuatan. Memanah pusaka tu kaum beriman, ciri kesatria dan lambang pahlawan. Orang yang belajar lalu meninggalkan, dianggap berdosa, baginya ancaman. Cahaya panahan di tanah Khurasan menyinari hati lalu terlupakan. Menyala kembali terangi harapan. Kamilah para pewaris akhir zaman. Ada 5 rukun sebagai landasan. Al-Qabdah adalah kuatnya genggaman. Rukun yang kedua adalah kuncian, bernama Al-Qaflah, simpul kekuatan. Ketiga Al-Mat yang bermakna tarikan. Keempat An-Nazar bermakna bidikan. Kelima Al-Iflat, inti pelepasan. Inilah 5 rukun dalam panahan. Ada 7 asas yang kami sarikan, penyempurna rukun beserta cabangan. Albumnya kitab yang menjadi rujukan, karya sang maestro Taibogo Al-Yunan. Pertama berdiri memiringkan badan, atau menghadapkan wajah ke sasaran, atau kau meniru
mazhab pertengahan. Ikuti mereka ulama Khurasan. Abu Hashim Al-Bawardi sang panutan, serta Tahir Al-Balkhi imam panahan. Ishaq Ar-Rafa bermazhab pertengahan antara dua imam yang bertentangan. Asas yang kedua si kumpul yang kanan, luruskanlah dengan kedua kepala. Jadikan dirimu bagaikan timbangan, seimbang dan lurus tegakkanlah badan. Arahkan tembakan dan mulai terapkan, tarik dan mendorong dengan bersamaan. Hayati tarikan, seimbangkan tangan hingga pelepasan serta penutupan. Ketiga jadikan khotroh bersamaan dengan pelepasan membuka kuncian. Jika tak senada rusaklah tembakan. Asas ini sungguh sulit ditaklukkan. Asas yang keempat batasan tarikan, tempat berhentinya cupingmu yang kanan. Sendi tengah jari tasyahud patokan, sejajar dengannya jangan kau tempelkan. Asas yang kelima melepas kuncian dengan pelintiran dibantu sikutan. Telunjuk dan jempol buka dan renggangkan, berbentuk bulan sabit hilal menawan. Asas yang keenam kuatkan kepala, dari tiga jari yang dua lenturkan. Yang kiri membantu kuatkan genggaman, yang kanan membantu kuatkan kuncian. Asas yang ketujuh takbir pemasangan, pilah panah dengan merusakkan tangan. Janganlah melihat saat kau kaitkan, inti asas ini cepatnya gerakan. Matamu fokuskan tertuju sasaran, berzikirlah maka tenang kau dapatkan. Ambillah panahmu, sholawat ucapkan, bismillah tariklah, pasrah dan lepaskan. Jika tembakanmu kenai sasaran, ucapkan inilah anugerahnya Tuhan. Jadikan hatimu sebagai sasaran yang harus kau bidik dengan kerendahan. Jika tembakan tak sesuai janganlah mengumpat atau menyalahkan. Malaikat yang hadir berdoa ampunan untukmu yang gagal dan tepat sasaran. Wahai yang perkasa dan maha dermawan, kuatkanlah kami, luruskan tembakan. Salawat dan salam untuk sang pujaan, syafaat darinya menjadi impian. 5, 3, 8 ya. 1, 8. Saya cabut anunya dulu ya. Cabut ini Pak. Tidak maksud ini ya miss ya. Siapa ini punya? Pak Reski. Oh iya. Saya udah naik. 5. Ini punya dulu saya. 8. Saya 3, 1. 4 ya. 4. Albar 4. Alhamdulillah. Saya Sumardin 1, 1. Dik 1. Kagum itu. Saya itu. Ini saya sadar. Ini tahu. Oh ini tahu. 6. Tidak. 4 Sumarini. 4 ya, 4 ya. 10 ya. Tidak, ini tahu Mas ini. Bukan. Lain ini. Lang. Ya. Pak kedua 6, tak 6, tak. 4. 4. Ayo juara tuh. Insyaallah. 4. Pak Kagum 2. Kagum 2. Pak Ketua 6. Pak Reski. Reski ini 1. Saya tengah semua itu kayak. Ini satu sekali. Di sini saya di 8. Ini aku 6. Abunya nih. Dan naik
Target dua ini dan adik 3-3. 3-3 6. 6. Tapi dicabut ini. Dapat pahalanya. Ya. Kita yang cabut itu Lompat Albar. lompat ki. Albar 1 di. Habis ke dah. Standing itu. Padahal dia ini Albar satu. paling di atas nih. paling dekat lagi. Karena di sini ya Tua. anunya. 2-2. Rata-rata mau 4. habis. Kagung 2 ya. Kagung 2. Saya berapa tadi poin sini? 4. Dua-dua di. 1. Iya. Reski 1. Satu Mardin 5. Poin. Juara dia. Nah, di sini. Pari jangan punya ke wilayah. Satu-satu saya di. 2. Albar 2. Saya ada 8 lagi di sini. Dan naik 8. Masya Allah. Ini Satu Mardin. Wih, juara tuh. Juara. 5. Masya Allah. 5 sesuai. Iya. Nah, juara ini. Iya, dia juara 1. Kagung 2. Kagung 2. Pak Ketua. Saya dua mis. 8. Tidak masuk. Pak Rizky. Terus juga dia. Kenapa lebih tinggi kaki belakangnya daripada kaki depannya? Kemana Tinggi ke saya ini. Gimana dari sini? Ini di atas. Iya. Yang ini. Bukan yang Iya, pinggir. tapi alhamdulillah. Maksudnya yang kita pinjam ke saya tadi. Ini yang merah. Pak Ketua juara 3. Juara 3 sih. Seriusan? Iya. Jam pagi. Batal. Sebelum naik ke juara lu. Masalahnya harus juara 1. Juara 1 dengan poin 2. Sudah di minus itu. Minus lagi nomor 3. Masya Allah. Nah, ini minus. Juara 1 dan naik poin 22, Albar poin 7, Kagung poin 6, Saskolit poin 10, Pak Rizky poin 2 minus 2, Satu Mardin poin 14. Otomatis juara 1 Pak Rizky. Juara kita, juara 3 saya. Saya mari. Juara 1 dan naik, juara 2 Ustadz Sumardin, juara 3 Ustadz Bos. Saya kedua juara. Tidak, sebenarnya saya mau juara 2. Alasan yang tepat. Untuk nato nak kita duluang. Sebelum juara. Insyaallah. Nyemboy Pak Ketua. Juara ketiga. Masya Allah. Oke, juara kedua diserahkan oleh Ustadz Bahrum. Ya. Oke, juara pertama diserahkan oleh Pak Sahir Tabe. Tabe, ya. Masya Allah.